Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Maulidina. Saya akan mempresentasikan analisa ekonomi, keuangan perusahaan dan investasi ekonomi dan kaitannya dengan kinerja efek. Ekonomi dan kaitannya dengan kinerja efek. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos atau keluarga atau rumah tangga, dan nomos yaitu peraturan, aturan, atau hukum, sehingga berdasarkan asal katanya, ekonomi diartikan sebagai peraturan atau manajemen rumah tangga. Mikroekonomi dan makroekonomi. Ilmu ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu pertama, mikroekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana rumah tangga dan perusahaan berinteraksi satu sama lain dan membuat keputusan dalam sebuah pasar. Contohnya pengaruh kenaikan harga kayu terhadap pengrajin mebel, pengaruh kompetisi antara produsen dalam industri mobil nasional, dan sebagainya. 2. Makroekonomi adalah ilmu yang mempelajari fenomena ekonomi secara agregat atau keseluruhan. Penjelasan makroekonomi mencakup inflasi, pengangguran, dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Pasar, permintaan, dan penawaran. Pasar adalah media pertemuan pembeli dan penjual barang atau jasa untuk melakukan pertukaran. Permintaan, jumlah barang yang diminta adalah jumlah barang yang rela dan dapat dibeli oleh konsumen. Hukum permintaan, apabila harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami kenaikan, dan apabila harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami penurunan. Yang ketiga, penawaran. Jumlah barang yang ditawarkan adalah jumlah barang dan jasa yang rela dan dapat dijual oleh produsen. Hukum penawaran, apabila tingkat harga mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Apabila tingkat harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun. Kesetimbangan pasar dan harga. Kesetimbangan pasar adalah suatu kondisi di mana jumlah barang atau jasa yang ditawarkan sama dengan jumlah barang atau jasa yang diminta. Kesetimbangan terjadi jika jumlah komoditi yang diminta dalam pasar per unit waktu sama dengan jumlah komoditi yang ditawarkan selama periode yang sama. Secara grafik, keseimbangan terjadi pada potongan antara kurva permintaan pasar dan kurva penawaran pasar. Elastisitas. Pengertian elastisitas adalah sebuah ukuran sensitivitas jumlah barang yang diminta atau QD maupun yang ditawarkan atau QS terhadap faktor-faktor penentu. Elastisitas dan permintaan. Menurut hukum permintaan, tindakan kenaikan harga ini jelas akan menurunkan permintaan. Jika permintaan hanya menurunkan dalam jumlah yang kecil, kenaikan harga akan menutupi biaya produksi sehingga produsen masih mendapatkan keuntungan. Jenis-jenis elastisitas permintaan ada 3 macam, yaitu elastisitas harga, silang, dan pendapatan. Inflasi. Secara sederhana, inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi tersebut disebut deflasi. Produk domestik bruto atau PDB. Gross domestic product atau GDP merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di dalam suatu negara, atau dapat juga merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Menurut pendekatan produksi, adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh
berbagai unit produk di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu atau biasanya 1 tahun. Peran negara dalam ekonomi. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral atau otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Tujuan kebijakan moneter utamanya bertujuan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar sehingga dapat menjaga laju inflasi agar sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter juga bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai tukar mata uang karena perubahan kebijakan moneter dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran di pasar uang dan pasar modal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan keadaan ekonomi negara melalui pengendalian pengeluaran dan penerimaan. Tujuan kebijakan fiskal untuk mempengaruhi beberapa variabel ekonomi, antara lain harga barang dan jasa, kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Secara umum, kebijakan fiskal digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi tingkat permintaan dan penawaran agregat dalam perekonomian melalui perubahan insentif dan perusahaan dan individu. Siklus bisnis menggambarkan pergerakan perekonomian atau fluktuasi ekonomi secara keseluruhan di mana biasanya memiliki pola umum dimulai dari lembah atau puncak dan berakhir pada lembah yang baru. Analisa ekonomi terhadap kegiatan usaha perusahaan. Analisis fundamental merupakan fondasi atau dasar dalam melakukan investasi yang bertujuan untuk mempelajari segala variabel yang dapat mempengaruhi nilai intrinsik sebuah surat berharga, termasuk kondisi makroekonomi sebuah negara dan kondisi industri di mana perusahaan itu berada maupun kondisi spektif dalam perusahaan itu sendiri. Analisis teknikal adalah metode analisis yang digunakan untuk memprediksi pergerakan harga suatu instrumen keuangan, dalam hal ini surat berharga atau efek, di masa yang akan datang berdasarkan data masa lalu, terutama pergerakan harga dan volume. Sekian presentasi dari saya mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.